Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Mohon pencerahan tentang Allah tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak bersuara. Mohon penjelasannya, Ustaz. Monggo. Baik, itu adalah tafsir daripada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah ahad, Allah yang Maha Esa, tiada apapun bersamanya, tidak siapapun bersamanya. Dalam hadis Imam Bukhari, Abu Musa al-Asy'ari bertanya, "Kaifa kana Rabbuna?" Bagaimanakah Rabb kita ya Allah? Lalu Nabi menjawab, "Kana Allah wa la syai'a ma'ah." Allah ada dan tiada sesuatu pun bersamanya. Maka tiada tempat, tiada aras, tiada langit, tiada bumi, tiada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini Allah tiada urusan dengan tempat, tiada urusan dengan aras. Aras itu dicipta. Ayatnya jelas, akhir surat Taubah. Rabbul Arsyil Azim. Rabb artinya pencipta, yang maha menciptakan aras yang agung. Maka sungguh menyimpang, bahkan sesat yang mengatakan aras itu tidak dicipta. Itu suatu kesesatan. Dan sungguh jahil yang mengatakan, saya tidak tahu aras dicipta atau tidak dicipta. Aras itu jismun azim, adalah benda yang besar. Allah itu bukan jism. Maka istiwanya Allah bukanlah istiwa menempati. Bukanlah istiwa dengan artian dia berada di atasnya dalam pengertian benda. Tapi istiwa dengan makna yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Istawa kama aradallah wa rasuluh. Allah istawa sebagaimana yang Allah maksudkan dan sebagaimana Rasulnya maksudnya. Apa yang Allah maksudkan? Itu rahasia Allah. Apa yang Rasul maksudkan? Rasulullah hanya menyampaikan istawa dan Nabi tidak berdalam-dalam mengenainya. Jadi sebenarnya akidah sahabat, akidah tabi'in itu seperti tadi. Namun di akhir-akhir masa sahabat muncul kelompok-kelompok yang mulai aneh. Apalagi di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu Ibnu Abbas kemudian mengartikan niat istawa itu dengan artian yang berbeda. Nah, dalam hal ini teman-teman sahabat Allah, takwil hanya diperlukan apabila muncul aliran-aliran yang menyimpang dengan syarat tidak menolak maknanya. Jadi apa makna Allah? Bukanlah benda, Allah tidaklah bertempat. Untuk memantapkan makna ahad, Allahus samad. Allahus samad dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Ta'sisut Taqdis bahwasannya semua makhluk membutuhkannya, memerlukannya, sedangkan dia tidak memerlukan yang lain. Maka cabang atau nama lain dari As-Samad itu bisa dikatakan yang mirip Ghani, yang tidak memerlukan selain dirinya. Maka Allah istawa di atas aras tanpa memerlukannya sebagai tempat. Allah turun sepertiga malam tanpa perlu berpindah. Allah maha dekat kepada hamba-hambanya, bukanlah dengan jarak dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita seringkali mendengar di Al-Quran ada istilah cahaya di atas cahaya. Nah, ini jamaah bertanya tentang itu, Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan, Bu ya. Terima kasih. Nurun ala nur. Ya, nurun ala nurin. Begitu dalam surat An-Nur ayat 35. Ya. Allah menyebut dirinya cahaya, tapi bukan cahaya yang kamu maksud. Tapi nurun ala nur juga berarti cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan Nur Muhammadi. Nur Muhammad. Dan itu semua ada dalam kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama kita tidak mempersalahkan dua istilah ini. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nurullah. Jadi apakah Nurullah itu? Nur Nabi Muhammad SAW. Nurnya bukanlah nur benda. Nur yang kita lihat sekarang, nur lampu, nur pelita matahari, termasuk cahaya daripada bulan, itu cahaya benda. Cahaya yang mantul dari handphone itu cahaya benda. Cahayanya Allah, cahayanya Nabi Muhammad SAW bukan cahaya itu, tapi cahaya yang menyentuh, yang mengenai
kolbu kita, ruh kita. Nah, cahaya itulah kemudian membimbing seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah nur yang bukan nur yang kau maksud, tapi nur itu artinya sesuatu yang membuat saya bisa melihat jalan dan sekitar. Coba lampu kita matikan sejenak, maka kita kemudian tidak melihat benda di depan. Maka lampu memancarkan cahaya membuat mata ini bisa memandang. Jadi cahaya itu adalah sesuatu media yang membuat kita bisa memandang. Nur nurun ala nur adalah cahaya yang membuat kita bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu ingin bertemu Allah, cinta kepada Allah, maka hanya lewat nurku. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan surah Ali Imran yang tadi. Jika engkau ingin bertemu Allah, maka ikutilah nurku, jalanku. Engkau harus menggunakan lampu pijar al-Muhammadi, lampu pijar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak boleh keluar sedikit pun dari jalur syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.